Selama bertahun-tahun, proyek menara ini dianggap sudah tak akan dilanjutkan. Sebuah mega proyek yang terbengkalai. Ratusan juta dolar tertahan di padang pasir. Namun, di luar dugaan, sesuatu terjadi. Menara Jeddah atau Menara Kerajaan dirancang untuk menjadi gedung pertama yang tingginya 1 kilometer. Pada akhir Desember 2025, Menara Jeddah diam-diam melewati ambang penting, 80 lantai selesai dibangun. Tapi yang benar-benar mengejutkan dunia konstruksi bukanlah jumlah lantainya, melainkan kecepatannya. Saat ini, satu lantai baru dibangun setiap 3 hari. Jika kecepatan ini terus berlanjut, bangunan ini bisa mencapai 1 km pada tahun 2028, menjadi struktur tertinggi yang pernah dibangun manusia. Jadi pertanyaannya sederhana. Apakah ini adalah kebangkitan konstruksi terbesar sepanjang masa, atau justru awal dari kehancuran berikutnya? Hari ini kita akan membahas secara detail bagaimana proyek ini bisa bangkit kembali dari ambang kehancuran. Tantangan rekayasa apa saja yang sudah berhasil diatasi dan apa yang masih bisa menggagalkan salah satu proyek konstruksi paling ambisius dalam sejarah. Karena setelah 7 tahun terhenti, memulai kembali sebuah struktur raksasa sebesar ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Menara Jeddah bukan hanya sebuah gedung tinggi di padang pasir. Ini seharusnya menjadi pusat dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah proyek senilai 20 miliar dolar yang disebut Kota Ekonomi Jeddah membentang di sepanjang pesisir Laut Merah, dipenuhi dengan distrik bisnis, hunian mewah, dan tempat wisata. Seluruh pengembangan ini direncanakan akan mencakup 5,12 juta meter persegi. Tujuannya adalah menciptakan pusat kota baru, menarik investor internasional, mendiversifikasi ekonomi lokal, dan pada akhirnya mengurangi kemacetan di pusat kota Jeddah yang padat. Ide tentang Menara Jeddah pertama kali disebutkan pada tahun 2008 saat Arab Saudi menginginkan ikon arsitektur kelas dunia. Ini bukan hanya soal ketinggian. Sejak awal, ambisinya sudah sangat besar. Gedung ini harus melambangkan ambisi ekonomi, teknologi, dan budaya Arab Saudi untuk beberapa dekade ke depan. Dan pemilihan Jeddah bukanlah kebetulan. Terletak di pesisir Laut Merah, kota ini merupakan gerbang menuju Mekah sekaligus pelabuhan utama yang menghubungkan Afrika, Asia, dan Eropa. Membangun menara tertinggi di dunia di sini mengirimkan pesan yang sangat jelas. Arab Saudi sangat serius untuk menjadi pemain global dalam inovasi, pariwisata mewah, dan perdagangan internasional. Namun bahkan dengan visi, ambisi, dan uang, mewujudkan mimpi ini menjadi kenyataan akan membutuhkan upaya untuk mengatasi tantangan teknik yang belum pernah dicoba sebelumnya dalam skala sebesar ini. Dan sejak awal, menara ini memang dirancang untuk memecahkan rekor. Bukan hanya dalam hal ketinggian, tetapi juga dalam bidang rekayasa. Para arsiteknya, Adrian Smith dan Gordon Gill, firma yang berbasis di Chicago di balik Burj Khalifa. Sejak 2010, mereka merancang menara itu untuk mencapai setidaknya 1.007 meter. Namun, menembus batas 1 km bukan hanya pencapaian arsitektur. Ini adalah masalah rekayasa yang belum pernah sepenuhnya terpecahkan sebelumnya. Ketika Saudi Bin Laden Group secara resmi kembali ke lokasi pada Januari 2025 dengan kontrak senilai 2 miliar dolar, mereka tahu persis apa yang akan mereka hadapi. Memulai kembali sebuah proyek setelah 7 tahun tidak aktif saja sudah cukup sulit. Melakukannya dalam skala sebesar ini, itu bencana yang tinggal menunggu waktu. Tantangan pertama, beton. Bukan beton sembarangan. Jenis beton yang bisa menopang menara setinggi 1 km. Setiap meter kubik harus mampu menahan gaya yang bisa menghancurkan bangunan biasa. Selama upacara yang menandai dimulainya kembali konstruksi, kelompok tersebut menyatakan bahwa proyek ini sekarang mengandalkan teknologi mutakhir yang mampu menghasilkan beton berkinerja tinggi pada tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya. Menurut Thornton Tomasetti, perusahaan teknik struktur yang bertanggung jawab, lebih dari 50% pekerjaan beton sudah selesai. Itu berarti 250.000 meter kubik beton telah dituangkan, cukup untuk mendorong menara melewati 300 meter. Tapi disinilah segalanya menjadi rumit. Mengangkat beton lebih tinggi dari 500 meter bukan hanya sulit. Ini adalah teka-teki logistik yang bisa mengacaukan jadwal. Pompa beton paling canggih di dunia bekerja pada tekanan sekitar 150 bar, mendorong beton hingga 500 meter dalam kondisi ideal. Ada rekor dunia 621 meter yang dicapai pada tahun 2015. Tapi di atas itu, pengangkutan beton menjadi jauh lebih rumit dan jauh lebih lambat. Pada titik itu, para insinyur harus menggunakan derek dan ember yang digantung,
sebuah metode yang jauh lebih lambat dan lebih rumit. Setiap lantai tambahan berisiko menyebabkan keterlambatan, biaya, dan bahaya keselamatan. Dalam skala sebesar ini, bahkan keterlambatan kecil pun bisa berarti puluhan juta dolar. Itulah sebabnya untuk bagian atas Menara Jeddah diambil keputusan radikal. Baja menggantikan beton. Beralih ke baja untuk lantai atas sepenuhnya mengatasi masalah pemompaan dan mempercepat konstruksi di ketinggian ekstrim. Ini adalah trik yang sama yang digunakan pada sebagian besar pencakar langit di atas 600 meter. Bahkan Burj Khalifa juga menggunakan strategi ini. Sama seperti Burj Khalifa, bagian atas Menara Jeddah bahkan tidak akan ditempati. Bagian ini, yang disebut spire, membentang sekitar 350 meter ke langit, sebagian besar berisi peralatan teknis. Bagian ini juga dirancang untuk menjadi spektakuler, sebuah simbol, sebuah pernyataan, melewati batas 1 km dan merebut gelar sebagai gedung tertinggi di bumi. Untuk mencapai ini, proyek ini membutuhkan sekitar 80.000 ton baja. Bayangkan saja, itu seperti menumpuk 10 menara Eiffel di atas satu sama lain. Dan kecepatannya luar biasa. Tim konstruksi menambahkan satu lantai baru setiap 3-4 hari. Itu cepat, benar-benar cepat. Menurut pembaruan dari Thornton Tomasetti pada tanggal 6 Januari 2026, jika ritme ini terus berlanjut, lantai ke-100 akan selesai pada bulan Februari. Setiap pengujian sejauh ini, mulai dari simulasi terowongan angin hingga uji ketahanan pada inti struktur, menunjukkan bahwa menara ini berfungsi persis seperti yang diharapkan. Dalam pembaruan ini, perusahaan Amerika tersebut mencatat bahwa proyek ini mengalami kemajuan signifikan pada tahun 2025. Dan bahwa tim sekarang menggabungkan inovasi teknis mutakhir dengan pemodelan komputer canggih untuk memastikan menara dapat menahan gaya angin pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan tanah. Pada ketinggian seperti ini, angin bukan sekedar faktor, ia menjadi kekuatan alam yang cukup kuat untuk mendorong sebuah bangunan ke samping hingga beberapa meter. Untuk memberikan gambaran, sebuah gedung pencakar langit setinggi 500 meter harus menahan gaya angin hingga 60 kali lebih besar dibandingkan bangunan konvensional setinggi 60 meter. Sekarang bayangkan jika tingginya dilipat gandakan. Pada skala Menara Jeddah, batasan rekayasa memasuki wilayah yang benar-benar belum pernah dijelajahi. Simulasi menunjukkan bahwa saat angin kencang, bagian paling atas menara bisa bergoyang hingga 2 meter, sementara lantai tertinggi yang dihuni dapat mengalami pergerakan hingga 1,2 meter. Angka-angka itu terdengar ekstrim, bahkan hampir mengkhawatirkan. Tapi untuk struktur sebesar ini, angka-angka tersebut tidak hanya dapat diterima, tapi juga sudah diperkirakan. Pergerakan ini bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa struktur ini terkendali. Menara itu tidak melawan angin. Menara itu menyerap energinya, membengkok secukupnya untuk mencegah kerusakan. Dan kunci kendali itu berawal dari bentuknya sendiri. Tapak dasar Menara Jeddah, yang sering digambarkan sebagai bentuk 3 kelopak, sebenarnya tidak pernah soal estetika. Ini adalah solusi aerodinamis yang dirancang untuk mengganggu pusaran angin sebelum mereka bisa terbentuk dan memperbesar goyangan. Seiring gedung pencakar langit semakin tinggi dan berat, mereka menghadapi dua musuh yang tak kenal lelah, yaitu berat mereka sendiri yang sangat besar dan gaya horizontal dari angin. Dengan tinggi 1.000 meter dan berat yang diperkirakan mencapai 900.000 ton, Menara Jeddah membutuhkan struktur yang benar-benar disesuaikan dengan skala ekstrim ini. Namun, stabilitas raksasa seperti ini tidak dimulai dari langit. Itu dimulai dari bawah tanah. Sebelum lantai pertama berdiri di atas gurun, para insinyur harus memecahkan masalah yang sangat sulit. Bagaimana Anda menambatkan 900.000 ton beton dan baja ke tanah pesisir yang lunak? Karena di bawah Menara Jeddah bukanlah batuan dasar, melainkan lapisan pasir dan batu kapur. Material-material yang mudah bergeser, tertekan, dan retak saat mendapat tekanan. Solusinya adalah dengan menggali lebih dalam. Menara ini berdiri di atas lebih dari 270 tiang pancang besar yang ditanam hingga 110 meter ke dalam tanah di beberapa tempat, mencapai lapisan geologi yang stabil jauh di bawah permukaan. Ini mendorong rekayasa fondasi hingga batas yang ekstrim. Sebagai perbandingan, fondasi Burj Khalifa menggunakan tiang pancang yang kedalamannya sekitar 50 meter. Tiang-tiang ini diikat bersama oleh pelat beton bertulang raksasa yang tebalnya hampir 5 meter. Selain itu, kedekatan dengan Laut Merah menghadirkan musuh lain, yaitu korosi air asin. Untuk mengatasinya, para insinyur menggunakan mixer beton berkinerja tinggi dan tulangan baja khusus yang dirancang untuk tahan terhadap puluhan tahun salinitas, kelembapan, dan suhu ekstrim. Setiap tahap fondasi dipantau secara waktu nyata. Inspeksi terus-menerus dan sensor yang tertanam jauh di bawah tanah melacak bagaimana tanah bergerak dan bagaimana perilaku beton.
Pada tingkat kompleksitas seperti ini, tidak ada ruang untuk perkiraan karena Menara Jeddah tidak dirancang untuk bertahan selama beberapa tahun. Menara ini dirancang untuk bertahan selama puluhan tahun. Memulai kembali sebuah lokasi konstruksi itu sulit. Memulai kembali pembangunan gedung tertinggi yang pernah dicoba setelah 7 tahun tidak aktif adalah hal yang benar-benar berbeda. Ketika para pekerja kembali pada awal tahun 2025, mereka tidak kembali ke lokasi yang kosong. Mereka kembali ke sebuah menara yang sudah ratusan meter tingginya, yang telah terpapar selama bertahun-tahun oleh panas, kelembapan, angin kencang, dan iklim pesisir Laut Merah yang keras. Sebelum menambah satu lantai baru pun, para insinyur harus menjawab satu pertanyaan penting. Apakah semuanya masih aman? Laporan media mengatakan bahwa pemerintah Arab Saudi mengambil alih kendali manajerial atas Saudi Bin Laden Group, perusahaan konstruksi terbesar di Arab Saudi. Konstruksi telah dihentikan pada tahun 2018 setelah menara tersebut mulai menjulang di atas permukaan tanah. Penghentian tersebut disebabkan oleh kesulitan keuangan, ketegangan internal dengan Saudi Bin Laden Group, dan konteks politik yang kompleks di Arab Saudi. Arab Saudi, puluhan pangeran dan pejabat pemerintah telah ditahan dalam penumpasan korupsi yang sangat disorot. Menara yang belum selesai itu menjadi simbol dari sebuah proyek yang dianggap terlalu ambisius atau bahkan mustahil untuk diselesaikan. Banyak orang percaya bahwa Menara Jeddah tidak akan pernah selesai. Namun pada akhir tahun 2024 semuanya berubah. Proyek ini secara resmi diluncurkan kembali dengan kerangka kontrak baru, dukungan keuangan yang lebih jelas, dan dukungan politik yang kuat untuk memastikan proyek ini selesai. Ketika tim-tim kembali pada Januari 2025, tantangannya sangat besar. Situs tersebut harus diaktifkan kembali, struktur yang sudah ada diperiksa, standar teknis diperbarui, dan logistik dibangun ulang. Audit menyeluruh dilakukan untuk memastikan beton, tulangan baja, dan fondasi tidak mengalami kerusakan setelah bertahun-tahun terpapar waktu dan iklim. Hanya setelah itu, konstruksi skala besar dapat dilanjutkan kembali dengan aman. Setelah itu terjadi, peningkatannya berlangsung dengan cepat. Saat ini, Menara Jeddah sekali lagi menjadi proyek yang kredibel dan diawasi dengan ketat. Sebuah lokasi yang hampir lenyap kini bergerak maju dengan kecepatan penuh. Setelah konstruksi benar-benar kembali ke jalurnya, tantangan baru pun muncul, yaitu koordinasi. Karena membangun menara tertinggi di dunia bukan hanya masalah rekayasa, tetapi juga masalah logistik. Dan logistik dalam skala sebesar ini secara langsung berarti pengendalian biaya, tenggat waktu, dan kredibilitas politik. Setiap hari, ribuan keputusan harus diambil dalam urutan yang tepat, pada waktu yang tepat, oleh tim yang tepat. Sejak Maret 2025, manajemen proyek secara keseluruhan telah ditangani oleh Turner Construction. Perusahaan tersebut yang dikenal atas karyanya pada mega proyek internasional besar telah menggambarkan lokasi Menara Jeddah sebagai salah satu lingkungan konstruksi paling kompleks di dunia. Hal ini memerlukan koordinasi yang tepat antara pembangunan menara dan infrastruktur di sekitar kota ekonomi Jeddah. Satu kegagalan koordinasi saja dapat menyebabkan keterlambatan, pembengkakan biaya, atau bahkan risiko keselamatan bagi para pekerja di lokasi. Dan ada sumber tekanan lain, kecepatan. Dengan satu lantai baru ditambahkan setiap 3 hingga 4 hari, setiap jenis pekerjaan harus berjalan dalam urutan yang sangat terkontrol tanpa pernah memperlambat laju keseluruhan. Tidak ada ruang untuk hambatan. Untuk mengelola hal ini, lokasi proyek mengandalkan alat perencanaan digital canggih, menggabungkan pemodelan 3 dimensi, simulasi logistik, dan pemantauan operasi waktu nyata. Tujuannya sederhana, mengidentifikasi masalah sebelum muncul di lokasi. Pada skala sebesar ini, keberhasilan tidak bergantung pada satu terobosan saja. Keberhasilan bergantung pada koordinasi yang sempurna hari demi hari, lantai demi lantai. Pada ketinggian 1 km di atas tanah, tangga bukanlah pilihan. Tanpa lift, Menara Jeddah tidak mungkin bisa dihuni. Dan merancang lift untuk gedung setinggi ini mungkin menjadi salah satu masalah rekayasa teknik tersulit dari seluruh proyek ini. Karena memindahkan orang secara vertikal melewati 168 lantai, bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal keamanan, kenyamanan, dan keandalan. Untuk mengatasi tantangan ini, proyek ini mengandalkan KON, spesialis lift asal Finlandia. Secara total, 59 lift akan dipasang di dalam menara, termasuk 5 lift 2 tingkat yang mampu mengangkut 2 kelompok penumpang sekaligus. Namun sistemnya tidak bekerja seperti gedung pencakar langit pada umumnya. Tidak ada lift yang berjalan langsung dari lantai dasar ke puncak. Sebagai gantinya, menara ini diatur di sekitar 3 lobi transfer utama. Penumpang pertama-tama naik lift ekspres ke salah satu sky lobby ini, lalu berganti ke lift lain yang melayani zona berbeda di gedung tersebut. Pendekatan ini menghindari kebutuhan akan kabel yang sangat panjang. Di seluruh menara, lantai teknis dan area pengungsian diintegrasikan untuk keselamatan kebakaran dan keadaan darurat.
Bagi Kon, Menara Jeddah adalah ujian utama untuk teknologi ultra-rope miliknya. Tidak seperti kabel baja tradisional, ultra-rope terbuat dari serat karbon. Ultra-rope ini lebih ringan, lebih kuat, dan jauh lebih tahan lama. Hal ini mengurangi berat sistem lift, meningkatkan efisiensi energi, dan memperpanjang masa pakai. Berkat teknologi ini, setiap lift dapat mengangkut hingga 26 orang atau sekitar 2 ton per perjalanan, 2 kali lipat pada model double deck. Dalam hal kecepatan, lift akan melampaui 10 meter per detik atau lebih dari 36 km per jam. Cepat, tapi sengaja dikendalikan. Sementara beberapa menara seperti Menara Shanghai mencapai kecepatan mendekati 20 meter per detik. Kon memilih keseimbangan yang berbeda. Kecepatan yang lebih tinggi dapat mengurangi kenyamanan, terutama selama perjalanan vertikal yang panjang. Menurut Kon, sekitar 36 km per jam adalah kecepatan optimal untuk meminimalkan ketidaknyamanan akibat percepatan dan perlambatan. Tanpa sistem lift canggih ini, Menara Jeddah tidak akan menjadi gedung pencakar langit. Bahkan tidak akan bisa digunakan. Itu hanya akan menjadi struktur kosong tertinggi yang pernah dibangun. Setelah selesai dibangun, Menara Jeddah akan berfungsi sebagai kota vertikal. Menara ini akan menampung ruang perkantoran, lebih dari 400 apartemen dan hunian mewah, serta hotel bintang 5 dengan hampir 200 kamar. Menara ini juga akan mencakup restoran mewah, spa, pusat kebugaran, kolam renang, dan berbagai fasilitas yang dirancang agar bangunan ini benar-benar layak huni. Namun, fitur yang paling spektakuler berada jauh di atas segalanya. Pada ketinggian 630 meter di atas permukaan tanah, Menara Jeddah akan memiliki dek observasi yang menjorok keluar. Setelah selesai dibangun, ini akan menjadi dek observasi tertinggi di dunia. Dari platform ini, para pengunjung akan dapat melihat Laut Merah, gurun, dan seluruh kota Jeddah yang membentang hingga ke Cakrawala. Tidak cocok untuk mereka yang mudah mengalami vertigo. Jika jadwal saat ini tidak berubah, Menara Jeddah diperkirakan akan selesai pada Agustus 2028. Dengan tinggi setidaknya 173 meter melebihi Burj Khalifa, menara ini akan menjadi struktur tertinggi yang pernah dibangun. Namun, itu bukan sekadar rekor. Menara ini juga akan menjadi simbol fisik dari visi Arab Saudi 2030 dan ambisinya untuk membentuk kembali masa depannya di luar minyak. Namun, ini tidak akan mengakhiri perlombaan menuju langit. Proyek-proyek yang bahkan lebih tinggi sudah mulai dibicarakan. Salah satunya adalah Rise Tower yang diusulkan di Riyadh, sebuah gedung pencakar langit yang diperkirakan menelan biaya 5,3 miliar dolar, dirancang untuk mencapai ketinggian yang hampir tak terbayangkan, yaitu 2 km. Namun untuk saat ini, semua mata tetap tertuju pada Jeddah. Karena saat ini di sepanjang pesisir Laut Merah, salah satu proyek konstruksi termahal dan paling ambisius dalam sejarah modern sedang dibangun. 1 lantai setiap 3 hari. Pembangunan menara ini melaju pesat, tapi apakah laju ini bisa dipertahankan? Apakah Agustus 2028 benar-benar akan menjadi garis akhir? Jika tidak ada lagi gangguan, dan itu masih tanda tanya besar, sangat mungkin hal itu terjadi. Dan saya akan memantau proyek ini dengan saksama. Jadi jika Anda ingin tetap mendapatkan informasi terbaru tentang megaproyek paling ekstrim di planet ini, pastikan untuk berlangganan. Sampai jumpa di Looking For.